Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jailu Custen dalam podcast yang selalu membahas tema sepak bola Indonesia, timnas senior yang akan terus kita dukung bagaimana keberlanjutan masa depan timnas Indonesia ini. Sementara itu ada gosip nih ya, bukan gosip sih. Erick Thohir sudah menyatakan 5 kandidat pelatih yang akan memimpin timnas Indonesia. Tentu saja apakah nanti bulan Desember ataukah maksimal bulan Januari ini akan diperkenalkan. Kalau melihat dari apa yang sudah dikerjakan oleh Erick Thohir, maka pelatih ini saya rasa kok akan diperkenalkan pada bulan Januari seperti apa yang dilakukan pada Patrick Kluivert pada 2025 ya. Nah, sebelum kita lanjutkan tema podcast yang cukup menarik ya, ditunggu masyarakat Indonesia, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan. Berikutnya jangan lupa untuk berikan kritikan, komentar kepada PSSI ya di link kolom komentar di bawah ini. Baik rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah kita ketahui, kemarin itu Erick Thohir ada sebuah podcast yang menayangkan bahwasanya beliau menjelaskan ada 5 kandidat calon pelatih timnas Indonesia. Ini disaring dari 10 nama. Totalnya ada 10 nama, kemudian disaring menjadi 5 nama terakhir yang tentu saja akan digodok, nanti akan di-voting oleh para exco. Siapa-siapa saja nanti yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan ini menarik ya, karena ini di bulan November kita harusnya ada FIFA Matchday, karena memang kita tidak adanya pelatih kepala ya. Tentu saja kita lupakan saja itu FIFA Matchday. Padahal sebenarnya di FIFA Matchday itu ada perbaikan ranking FIFA. Kita ada di 123, kemungkinan akan turun ya kalau kita tidak melakukan pertandingan sama sekali. Nah, pada bulan Maret itu kan juga ada. Jadi di November ini terakhir, 2026 itu di bulan Maret. Maka minimal itu di bulan Desember kita sudah ada pelatih. Kalau enggak gitu di bulan Januari itu maksimal harus di launching itu siapa nanti yang akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Nah, dalam sebuah podcast Erick Thohir menyatakan ada 5 yang sekarang digodok dalam exco PSSI ya. Tentu saja ini tidak ada kaitannya dengan Patrick Kluivert dan juga Sintayong, karena kita sudah tahu bahwa pernyataan dari Erick Thohir lupakan 2 pelatih yang telah melatih timnas Indonesia, baik itu Sintayong dan juga Patrick Kluivert. Ini adalah nama-nama baru yang akan terus digodok ya. Apakah mereka mau bersedia untuk melatih timnas Indonesia dan tinggal di Indonesia untuk bersama-sama berjuang bersama timnas Indonesia. Kita akan ulik siapa-siapa saja sih yang dari 5 nama ini ya. Mungkin saja Roberto Mancini ya, yang sudah menyatakan ketersediaannya dia untuk melatih timnas Indonesia. Kemudian juga ada Arsene Wenger yang juga menunggu ya kontak dari PSSI ya. Kemudian ada juga Joachim Low ya, yang juga pasti akan tertarik untuk menangani timnas Indonesia. Nah, kalau dari 3 profil ini kita sudah tahu Roberto Mancini mantan pelatih dari Arab Saudi, meskipun dia juga ya nggak terlalu berhasil ya untuk menangani Arab Saudi karena ditahan imbang Indonesia pada saat round ketiga. Nah, untuk Arsene Wenger, dia ini memang bagus ya untuk melatih pemain-pemain yang biasa saja menjadi luar biasa. Ini karakter dari Arsene Wenger. Nah, apakah nanti kalau itu dikontak oleh PSSI, Arsene Wenger juga bersedia, nanti kita juga tunggu ya. Tapi saya yakin kalau Arsene Wenger ini pelatih yang berkualitas.
Kemudian Joachim Low ini bagaimana dia membawa Jerman ya bertahun-tahun menangani Jerman kemudian dipecat. Dan berikutnya ada Jesus Casas ya. Jesus Casas ini mantan pelatih dari Irak yang juga dipecat oleh Federasi Irak. Dan yang kelima ini menjadi masih tanda tanya ya, apakah ini dari Asia, dari Jepang, ataukah dari mana, kita juga nggak tahu ya. Tapi tentu saja yang kelima ini menjadi sebuah pertimbangan yang cukup masuk akal kalau nanti dipilih dari negara Asia. Apakah itu Park Hang-seo ya, mantan pelatih Korea Utara, ataukah siapa dari Jepang juga mungkin ya, ataukah dari Uzbekistan juga mungkin saja ya, tapi kita tidak tahu ya. Kita hanya memprediksi nama-nama yang kelima nama ini karena memang tentu saja untuk melatih timnas Indonesia yang berlaga di kompetisi Asia itu tentu saja pelatih-pelatih itu harus paham tentang sepak bola Asia, bagaimana menangani timnas Indonesia dalam berkompetisi di Asia, dan mengenal lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Asia, bagaimana cara mereka bermain ya. Ini penting karena pelatih yang tidak mengenal Asia itu akan kesulitan ya. Contoh saja banyak kasus yang sudah terjadi, bagaimana Arab Saudi memecat Roberto Mancini, Indonesia memecat Patrick Kluivert, dan ini menjadi bagian dari penting ya, bagaimana timnas Indonesia lewat PSSI ini betul-betul dengan bijak untuk memilih siapa-siapa nanti yang akan memang berhak untuk untuk membawa timnas Indonesia ini. Pada bulan Januari kita akan tunggu, ataukah mungkin bulan Desember ya, kita juga nggak tahu karena sudah mengerucut 5 nama, cuman nama itu tidak disebutkan oleh Erick Thohir. Ini yang cukup menarik ya. Harusnya memang publik, supporter, masyarakat Indonesia harusnya tahu dong ya, siapa saja dari kelima nama yang tengah digodok oleh PSSI, apakah memang bersedia. Dan saya yakin kalau pelatih-pelatih itu punya figur ataupun pamor yang top di dunia, Eropa ataupun Asia, pasti mau untuk melatih timnas Indonesia karena memang satu, kita punya supporter yang cukup fanatik. Yang pertama ya, kita selalu mendukung baik itu pelatih, baik itu official, kemudian juga para pemain-pemain yang ada di lapangan. Tentu saja siapapun yang nanti terpilih adalah pelatih-pelatih yang memang layak untuk menangani timnas Indonesia. Ya minimal nanti bulan Desember akan diperkenalkan. Kalaupun Desember belum ditentukan, kita tunggu di bulan Januari 2026 karena nanti kita ada FIFA Matchday di bulan Maret, dan kita lupakan FIFA Matchday yang harusnya memang diselenggarakan pada bulan November ini. Dan dari Jakarta, saya Jelu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.